kalian mau nyoba ini apa namanya game Invisible Maze yang kita main juga di COC. Kalian bisa ini ya, kalian bisa coba cek WA channelku atau cek posan IG ku, itu di sana ada cara-caranya. Kayak kalian klik ini itu. Nah, nanti kalian coba. Nah, mungkin kalian sambil main ngeliat liveku, kalian bisa coba sambil kerjain Invisible Maze ya, biar barengan gitu. Halo. Kalau kalian mau, kalau kalian penasaran, saya gamenya menurutku salah satu game yang paling seru di ini kemarin COC. Dari semua aku main ya, ada yang Memory Madness, ada yang Number Chain gitu-gitu kan, adanya siapa yang recall. Menurutku paling seru Invisible Maze. Bisa invite ya. Gitu. Kalian bisa coba, cepet banget nyobanya. Terus kalau kalian ini pakai hashtag ini ya, hashtag Kevin Invisible Maze. Hai Lena, gak nangis nonton episode? Nangis banget sih kan. Sandy sama Axel teman-temanku kan. Selamat Ulta yang ulang tahun. Makan apa malam ini? Tadi makannya nasi sama sapi. Halo. Enggak dong, enggak mentah, udah tadi dimasak. Nah, beneran nih. Kalian nanti kalau misalkan mau aku ini, kalian coba aja post-post di TikTok. Nanti aku bakal ngeliat tuh hashtag-hashtagnya itu, aku bakal repost yang keren-keren. Halo, daging sapi. Iya, daging sapi. Lagi nonton episode 6. Sambil nonton aja, nonton di ini. Makanan favoritnya sapi. Iya, sapi favorit. Ya. Udah pernah ke Medan belum? Belum. By the way, kalian semua ini kan bisa join ke channel WA nggak sih? Soalnya aku kemarin kayak terima beberapa DM yang katanya linknya nggak bisa. Bisa ya? Kalau nanti nggak bisa, aku nanti bakal share lagi kok, aman. Lebih susah Invisible Maze, Memory Madness, atau yang Chef Recall? Lebih susah Invisible Maze. Kalau susah sih semua susah ya. Kalau seru, paling seru menurutku Invisible Maze. Susah semua susah. Saya kan kayak Invisible Maze butuh nalar gitu kan, butuh imajinasi, butuh hafalan juga. Kalau misalkan Memory Madness butuh hafalan, butuh kayak strategi gimana cara hafalin biar cepet dalam 1 jam dan lain-lain gitu kan. Kalau Chef Enrico kan butuh hafalan dalam waktu cepat setengah jam biar bisa nyusun kartu gitu sih. Kalau kalian mau net di Twitter nggak apa-apa ya, aku buka Twitter ini BTW. Pakai hashtag Kevin Invisible Maze aja biar nggak episode 6 lagi, kan udah kelar episode 6. Tapi kalau mau itu nggak apa-apa juga. Aku bakal tunggu. Bahagia selalu ya. Ya, mau live sampai jam berapa? Kita lihat. Sabar, aku ambil casasan dulu. Aku ambil powerbank dulu ya guys, dan kemana-mana. Sebentar, aku cas dulu. Nah, sip. Bentar.
saya ngecasnya dari bawah. Ya gini aja. Wes, mantap. Nah, oke. Benar, biar bisa main Invisible Maze. Download ini. Nih, saya seru banget sih game ya. Kalian nggak pernah kan ngeliat game kayak gitu kan? Kayak aku pas pertama kali ngeliat juga kayak mikir, kok bisa sih kayak produser dan timnya gitu buat game kayak, kan biasanya kan kita cuma di mes, ya udah disuruh cari jalan ya kan, nggak sampai dihilangin. Tapi kalau ini kayak beneran ini bisa join kayak nge-add temen gitu nggak? Bisa banget ini. Kalian bisa satu lawan satu gitu. Jadi kalian bisa ajak teman kalian juga buat main. Kalian bisa kayak coba ngecek ulang. Nah, jadi kalau yang mau join, kalian ke WA channelku atau ke ke IG ku, post yang paling baru itu ada caranya, gimana caranya kalian bisa ikut Invisible Maze. Lebih susah Invisible Maze atau Ico? Sama-sama susah guys, ada kesusahannya masing-masing. Jangan lupa minum. Iya, thank you. Lebih jago hafalan atau hitungan? Aku pribadi balance. Kayak apa ya? Kayak ini sih, kayak kadang kalau misalkan hitungan bisa, tapi kalau misalkan dibutuhkan hafalan juga bisa, tapi nggak ada kayak yang menonjol salah satu gitu. BTW kalau kalian mau pakai hashtag Kevin atau Kevin Epsnem juga nggak apa-apa ya, tapi dibarengin sama Invisible Maze aja biar takutnya nggak kebaca soalnya. Jadi aku lagi buka ini sih, nih aku lagi buka hashtag Kevin Invisible Maze, takutnya nggak kebaca. Kabarnya baik guys, kabar gue baik. Rate episode 6 1000 dari 10. Salah satu episode yang aku paling suka. Ke Bandung lagi kapan? Aku kemarin pas notis di Braga. Ke Bandung lagi, nggak tahu ya. Pinginnya sih dalam waktu dekat ke Bandung lagi. Cuma kalau misalkan nggak ada waktu ini, tapi kalau ada kesempatan masih aku ke Bandung lagi. Saya seru banget sih di Bandung, kayak makanannya enak-enak, banyak banget tempat wisatanya gitu kan. Ico soalnya materi apa ada praktek juga. Ico dua-dua, ada teori ada praktek. Kalau nasi Padang lauknya apa? Aku biasa itu pakai rendang sapi. Kalau enggak ayam gulai gitu. Atau ayam pop, 3 itu. Momen di Ciao yang paling berkesan. Semuanya sih, kayak dari awal aku masuk gitu kan. Terus Chef and Recall, itu kan awal aku masuk, diintroduce langsung Chef and Recall kan habis itu. Nah, pas aku masuk diintroduce tuh kayak ngeliat banyak banget kan yang dari PTN. Terus yang dari luar juga kayak ada dari KAIS, ada dari Oxford, ada dari USIT, ada dari SUTD, yang bahkan yang dari NTU pun awalnya kayak tahu aja namanya, cuman belum pernah ketemu. Jadi kayak beneran overwhelmed gitu sama situasinya pada saat itu gitu. Terus bisa ketemu CEO-nya Ruang Guru kan, Kak Belva, Kak Iman Usman gitu kan. Kayak kalau misalkan aku nggak ikut ini mungkin aku nggak bisa ketemu gitu loh. Itu beneran kayak jadi pengalaman gitu sih. Cara cepat hafalan nggak ada caranya sih. Soalnya kalian tuh harus ngerti cara ngafalin kalian gimana. Misalkan aku ada ngafalin yang contoh barcode kemarin lah, yang groceries quest itu kan ada banyak banget barcode ya, 100 barcode. Nah, tapi
kita di tim gitu kan. Nah kita tuh ada strateginya gitu, jangan ngasal ngafalin. Misalkan kayak kapan hari strateginya kita bagi masing-masing itu 3 gitu kan, masing-masing 3, terus kita cuma ngafalin misalkan kalau di barcode tuh 4 angka terakhir atau 3 angka terakhir gitu, biar nggak terlalu banyak. Nah kalau kalian ada strategi-strategi itu, kalian nggak usah hafalin semua, tapi kalian bisa hafalin secara keseluruhan gitu. Habis tips tahan bergadang ngerjain tugas. Kalau tips aku malah jangan bergadang sih guys. Jatuh. Aku nge-lag. Kalau nge-lag ini ya di wait, sebentar. Mau sabar.
Sorry, tadi soalnya mau nyari cara collab kan, tapi nggak ketemu caranya. Jadi nanti besok mungkin ini kita post lagi. Aduh ya ampun. Sabar guys, sorry. Sabar. Oke. Saya aku jarang ini guys, jarang sosmed. Jarang megang sosmed aku. Kenapa ini? Oke. Gimana tanggapannya kok Lon Kalika? Dia itu sebenarnya mungkin nervous ya, mungkin grogi, mungkin kayak di situ itu kayak salah satu alasan aku bisa menang. Aku itu lebih ready secara mental, salah satu gitu. Dan dia itu lebih mungkin nervous. Dan kalau kemungkinan besar kalau dia nggak nervous tuh bisa kayak apa ya? Pasti jago gitu loh. Soalnya kan dia juga teknik, juga punya logika teknik gitu kan. Gimana caranya ngafalin persimpangannya aja waktu Invisible Miss? Nah, jadi caranya itu misalkan, aduh ya ampun, sorry, jatuh mulu. Misalkan ada banyak persimpangan, misalkan ada 5 persimpangan, tapi dari starting ke end pointmu itu kamu cuma butuh 3 persimpangan. Nah, kamu itu ingat persimpangan yang mana aja, misalkan di titik ini, di titik ini sama ini. Nah, aku itu kemarin tuh ingatnya kayak baris keberapa, kolom keberapa, misalkan kayak persimpangan pertama itu baris pertama, kolom kedua misalkan kan, berarti di sini. Terus persimpangan kedua itu misalkan di baris kedua, kolom kedua misalkan di sini. Nah, aku itu ingat di persimpangan pertama ini aku belok kemana? Misalkan belok ke kanan, ke mirror nggak ya videonya? Misalkan belok ke sini lah ya, nah ke sini. Nah, aku ingat. Nah, persimpangan pertama itu belok ke sini, persimpangan kedua nanti belok ke sini atau lurus terus kayak gitu. Nggak ada suara. Oh sorry ya Tuhanku. Kok nggak ada suara? Ada suara nggak? Sorry. Ada kan? Kaget aku loh. Kayak gitu. Jadi tapi tiap orang beda-beda sih. Sekarang kayak kalian harus temuin strategi kalian buat cari cara. BTW sorry banget ya yang tadi udah join live tapi keluar gara-gara aku ini ke pause. Mungkin bisa diomongin aja, aku itu sebenarnya nggak aku stop live-nya, tapi aku tadi keluar bentar, aku pause live-nya ke Instagram bentar. Semangat yang masih ke skripsi. Kan hafal barcode, ada tips sama hack gak biar hafal? Tips ya? Tipsnya sih sebenarnya ya itu kayak tadi, strateginya apa aja gitu kan. Misalkan kayak aku barcode 3 angka terakhir doang. Nah, tapi kalau itu juga kayak bisa diaplikasiin gitu, kayak kalau ke pelajaran atau ke matkul gitu-gitu. Misalkan kayak aku di matkul teknik kimia ada 5 proses. Aku nggak hafalin proses A, misalkan butuh suhu 50 derajat, tekanan sekian. Aku nggak hafalin kayak gitunya, aku cuma ngafalin bedanya ini di mana aja kayak gitu. Misalkan bedanya itu misalkan ini beda tekanannya doang loh, suhunya sama semua misalkan kayak gitu. Ya, yang boleh sambil makan mie boleh. Sabar guys, ngambil minum. Guys, sebentar guys, ngecek posku sebentar ya, tak pause meneh ya guys. Aduh, pusing aku guys.
Halo guys, sorry guys. Tadi aku baru ngecek IG ku, ternyata komennya tadi kan mau nyoba edit collab, gak bisa, terus kepencet matiin komen. Sorry. Aduh, jatuh lagi. Bentar, ambil apa standing. Sik. Nah, udah pakai standing apapun ini ya guys. Sabar, lanjut. Bukan lagi ini sama IG, aku lagi bingung aku tadi gimana. Banyak yang bilang, menurut kamu dark horse-nya siapa sepanjang episode sampai turnamen? Menurutku nggak ada. Aku itu percaya kalau di setiap apapun ya, kayak dulu kan aku sering lomba atau olimpiade atau apapun itu, nggak ada yang namanya dark horse sih menurutku. Kayak ya udah, semuanya kan datang ke lomba ya siap buat menang, nggak ada yang siap buat kalah gitu kan. Kalau kita ke lomba itu jangan mentalnya kalau kalah nggak apa-apa nih, enggak, tapi mentalnya kayak gue kalau menang gue harus menang nih, kayak gitu. Beda teknik kimia sama kimia murni apa? Bedanya itu kalau di kimia murni kalian itu bakal belajar reaksi kimianya. Jadi misalkan nitrogen tambah hidrogen jadi amonia, misalkan N2 tambah 2 jadi NH3. Tapi kalau di teknik kimia itu kalian belajar gimana cara memfasilitasi reaksi itu. Jadi misalkan reaksinya butuh di suhu ini, butuh pakai alat ini, butuh tekanan sekian gitu. Duh, nggak ngelut pertanyaannya, sebentar. Aku refresh dulu. Oke. Di Singapura lebih sering masak atau beli? Dua-duanya sih. Kadang beli, kadang masak. Soalnya kalau beli terus mahal juga guys. Harus kadang masak juga. Nih, sebentar. Tadi ngeliat ini. Kalau mahasiswa langganan ruang guru, kalian ngajar nggak sih apa yang ngajar dari teacher yang lain? Kalau yang ada kita itu di BAO Champion, Brain Academy Online Champion guys. Yang harusnya ada sih di app ruang gurunya itu ada BAO Champion namanya. Dan yang kemarin di link yang aku sebarin, yang aku share di WA, itu yang bisa dapat diskon itu. Nah itu juga ada pilihan yang BAO Champion. Nah itu bakal diajarin sama champion kayak aku dan lain-lain gitu, yang ikut COC lah, kayak gitu. Sebentar, sebentar, tunggu microwave tadi, sabar ya. Oke, sorry, tadi microwave. Tips belajar bahasa Inggris biar jago speaking. Tips dulu itu aku sempat join ke English Academy, sempat coba bentar gitu kan, English Academy, dan kayak aku lihat kayak berguna banget sih kan. Guru jadi menurutku itu guru Inggris yang bagus sama pinter itu kayak harus ngerti dulu Inggrisnya dan harus pede. Kadang tuh guru di Indonesia itu kayak mereka nggak pede, jadi pas ngajarin aja mereka pakai Indonesia gitu loh. Nah guru bahasa Inggris tuh harus pede ngajarin pakai bahasa Inggris tapi dengan confident, dan kalau misalkan anak nggak nanya sesuatu dijelasin juga, kayak gitu sih. Jadi ingat English Academy ya guys. Spill contoh soal Ico banyak di Google, dicari aja. Nggak
nggak apa-apa, aku nggak maksain buat live kok. Aku tuh live sebenarnya kayak kadang kalau bosen, kadang kalau misalkan bingung mau ngapain, kadang kalau gabut gitu kan, ya udah aku live aja daripada nggak ngapa-ngapain. Sering masak Indomie nggak di Singapura? Nggak sesering itu sih. Kadang makan kalau misalkan lagi ujian, terus lagi fokus belajar, kadang aku nggak keluar buat beli makan, tapi kadang aku masak, dan masaknya itu kadang yang cepet ya, masak mie instan Indomie misalnya. Kalau udah balikan US, masih nge-live nggak? Aku usahain masih nge-live sih guys, biar masih ini bisa bikin vlog nggak? Please bikin durasinya 24 jam. Waduh, 24 jam 24 jam ini juga, tapi aku bakal coba bikin vlog. Saya kalau megang kamera tuh ini goyang-goyang gini-gini, harus belajar megang kamera. Kok bisa sih? Apa ini, morning person atau night owl? Aku lebih ke malam sih, night owl gitu. Rating 1 dari 1 sampai 100, seberapa sulit Invisible Maze? Kalau sulit itu kan relatif. Kalau sulit mungkin kayak ya nggak sesulit itu, tapi juga nggak segampang itu. Jadi paling sekitar 70 atau 80. Tapi kalau seru 1 sampai 100, 1000 guys. Seru banget itu, beneran. Kayak aku kan cuma main bentar, tapi itu pun kayak aku ngerasa seru gitu loh. Biasanya masak apa? Kalau dalam paling sering sih ya masak mie instan. Soalnya kadang nggak ada waktu, kelamaan kalau misalkan masak yang lain. Amin, yang mau jadi anak teknik biomedik, amin. Suka futsal ya? Iya, suka futsal aku. Aku di NJS main futsal aku. Kevin, kenapa di SG suka banyak makanan India? Kan memang di Singapura ada kayak Little India yang orang-orang, jadi mungkin yang ada darah Indianya, yang mungkin ini biar mereka tuh kayak kalau misalkan mau makan makanan India itu ada tempatnya. Tadi makan apa yang di WA channel? Makan sapi guys. Mie ayam atau bakso? Dua-duanya, mie ayam bakso. Selain suka futsal, suka apa lagi? Kalau olahraga aku paling suka futsal. Tapi kalau aku juga bisa main badminton, bisa aku. Lagi banyak energi kah? Bukan banyak energi sih, lagi ini aja, pengen nge-live aja. Semangat yang mau ujian hari Senin. Kalau udah balikan ya, sering-sering vlog ya, mau lihat daily life kamu as an NJS student. Oke, siap. Atau kita buat YouTube ya guys, mungkin ya. Gimana? Kalau kita buat YouTube, sabi nggak? Rame nggak? Sebenarnya kan kemarin ada kan, yang kalian dapat video-video aku yang dari temen aku ngevlog itu kan. Rencananya sih kayak memang mau diterusin itu, biar bisa sharing-sharing gimana sih kalau di NUS, biar kalian juga kalau yang mau ke NUS atau Singapura in general gitu kayak bisa tahu, oh Singapura kayak gini loh, oh di kampusnya kayak gini gitu. Oke, nanti aku mulai dari IG dulu lah. Capek nggak ngeditnya? Nggak tahu sih, nanti harus belajar ngedit juga aku. Siap yang mau buat vlog 1M buat YouTube. Surabaya panas nggak? Panas banget. Pas 5 pertanyaan terakhir leaderboardnya ditutup ya. Nah, kamu nyangka nggak? Aku jujur dari awal udah lumayan expect Nando buat lolos kan. Kayak memang dia tuh menurutku belum nunjukin semua kemampuannya gitu. Kalau Nando, dari yang aku lihat tuh kayak Nando dengan CV-nya sedemikian rupa, sangat berhak, lebih dari berhak untuk lolos ke round berikutnya. Di NUS ada skripsi nggak? Ada skripsi di NUS.
Kamu belum apa ini? Ada tempat yang pengen dikunjungi kah di Indo? Aku tuh pengen kunjungi kota-kota setiap pulau di Indo sih. Kayak sejauh ini yang aku udah kunjungi kota-kota ya kebanyakan di Jawa gitu. Suka minum americano nggak? In general aku nggak terlalu demen sih. Cuma kalau minum kopi bisa. Maksudnya bukan yang kayak minum kopi habis itu sakit atau apa, enggak. Bisa, cuman nggak terlalu seneng. Lu suka winter karena apa sih? Ya suka aja. Kayak nih, hari ini ngopi ditemenin pacar. Jangan lupa ngopi juga hari ini sama pacar kalian, sama gebetan. Rencana kalau lagi burnout biasanya ngatasinya gimana? Kalau lagi burnout biasanya aku sering lakuin tuh dengerin musik biasanya. Nah, kalian mainnya nanti gini aja, kayak sambil main ini, sambil main mes, sambil live. Nanti kalian kirim aja nanti gambar siapa yang menang, invisible messnya di YouTube gitu. Nanti aku bakal react, atau di TikTok juga gak apa-apa. Aku buka TikTok nih, sambil lihat ya. Di TikTok hashtagnya sama aja biar nggak ribet ya. Sabar. Suka warna apa? Aku suka warna netral sih, kayak hitam atau putih. Itu yang aku suka. Kalau ujian di NUS apa tadi ya? Sabar guys, aku lagi coba membuka TikTok saya, tapi lagi nge-live. Sabar. Pernah belajar bahasa Jerman nggak? Nggak pernah, tapi kepingin belajar. Nggak tidur, sabar, nggak apa-apa. Kan besok weekend. Masuk apa nih tadi? Ada yang mau masuk saluran WA? Kalau BTW kalau misalkan mau masuk saluran WA itu ada di link di WA ya, by the way. Kayak ya udah ke sana aja. Kok di WA? Duh. Ada link di IG ku. Kalian ke bio di IG ku. Itu ada linknya. Link WA. Sabar. Aku ke TikTok dulu. Nanti aku bakal repost yang keren-keren nih. Oke, kayak belum ada yang ini ya. Nanti aku tunggu deh. Aku balik ke Twitter. Ini malu. Kalau apa ini? Kalau ada yang kalau apa ini? Tekim susah nggak? Semuanya menurutku kalau dipelajarin tuh nggak terlalu susah sih. Kayak ya udah. Kalau
biasa coba melakukan hal apa aja biasa tanpa takut resiko? Apapun Kevin bakal coba melakukan apa? Aku bakal suka apa ya? Kalau bisa melakukan apapun, aku bakal nyoba kayak hobi-hobi baru sih, kayak misalkan apa ya hobi-hobi yang ekstrim gitu mungkin lah, nggak tahu lagi. Spill tips and tricks biar nggak ngeblank pas olim. Aku biasa mau olim. Ya pertama semangat. Kalau olim itu berapa ya? H3 hari atau 4 hari itu nggak usah terlalu fokus belajar. Jangan overheat otaknya, jangan kayak terlalu banyak info, nanti kalian malah bakal lupa. Ya kan? Malah bakal lupa yang kalian udah pelajarin. Mending kalian tuh kayak fokus udah ke misalkan 1 atau 2 topik, tapi kalian bisa jadi kalau keluar topik itu kalian langsung bisa pasti dapat poin penuh. Negara impian buat jalan-jalan, negara-negara di Eropa impianku. Mending minum kopi atau teh? Mending minum kopi sih, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Soalnya aku juga kayak kopi kalau ketemu yang enak rasanya aku minum. Kayak kan kopi banyak kan jenisnya, ya kan? Dan salah satunya misalkan ya Good Day gitu. Sempet apa ini? Bahasa yang kamu pelajarin selain Indo-Inggris apa? Udah itu doang. Sama mungkin bahasa Jawa, tapi nggak tahu itu termasuk atau enggak. Tweetku nggak kelihatan, ini kelihatan tweetmu. Spill kata hari ini. Semangat menjalani. Enggak, jangan semangat sih. Biasa kalau Sabtu Minggu itu aku kayak ngomong apa ya ke diriku, ya you did a great job for this week. Jadi nikmati aja Sabtu Minggu. Boleh udah, kalau misalkan yang mau mager di rumah boleh, yang mau keluar boleh, yang mau staycation bisa. Sebenarnya kalau fans yang bikin risih sih, aku kayak menghargai kayak semua fans gitu kan. Kalau ngechat atau call ke kehidupan, sebenarnya kayak aku menghargai semua fans, cuman aku itu cuman takutnya ini sih guys, nggak bisa ngejawabin kalian satu-satu. Saya kan banyak banget kan ya, maksudnya kayak banyak banget yang request DM ke aku gitu. Buku udah tanya tapi nggak dijawab. Pertanyaan apa? Nih seru kan? Nih aku tutup namanya. Nih ada yang udah coba kerja. Gak apa-apa kan aku spill btw. Udah aku tutup ini dia. Nih kalian juga boleh coba kerja. Habisnya aku ke TikTok bakal ngeliat suka Good Day varian apa. Aku pribadi suka yang Caribbean Nut. Soalnya dia rasanya kayak deep gitu menurutku. Deep terus nggak nyangkut di tenggorokan, kayak enak aja. Adakah niatan ke Semarang? Aku udah ke Semarang beberapa kali sih, kayak udah lumayan sering ke Semarang aku. Kalau kata Sandy, cara dia ngafal kartu simbol diganti angka. Kalau Maxwell katanya dijadiin cerita. Kalau tips kamu pas ngafal kartu gimana? Kalau aku pas ngafal kartu, siapa yang recall? Jadi aku itu pertama ganti simbol tuh jadi huruf. Jadi misalkan sekop X, terus hati itu Y gitu, terus apa lagi ya, diamond keriting tuh X, Y, keriting tuh W, terus diamond tuh Z misalkan. Nah terus jadi aku ngafalin kayak gampang, jadi misalkan 7X, habis 7X 2Y, habis itu 5W misalkan 1Z. Aku ngafalin gitu, jadi aku ngafalin kayak 5 sekop, 7 hati, 5 diamond gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak untuk ngafalan tips and triknya kalian harus bisa ketemu strategi kalian masing-masing. Kalian lebih suka ngafalnya misalkan pakai visualisasi. Ya kalau visualisasi kalian ngafalinnya sambil kalian lihat.
oh habis 5 hati misalkan, oh itu 10 wajik misalkan gitu. Selamat yang ulta. Nih bener banget, kalian harus nyobain. Kalian harus nyobain karena enak. Mana ya, kelihatan nggak ya? Ya udah, inilah intinya, harus nyobain karena enak. Jangan pernah ke Bogor nggak? Pernah. Tips nabung buat masa depan, intinya kalian pisahin yang kalian kayak, jadi kalian tentuin dulu tiap tahun itu kalian mau pakai berapa, tiap tahun lagi, tiap bulan kalian pakai berapa, kalian limitin, jangan kalian over gitu. Jadi kalau misalkan udah mau nyampe limit, oh jadi diingat-ingat lagi, oh limit gua segini, gua udah segini loh, makanya misalkan limit gua, anggap sehari misalkan ada orang limitnya 50.000 misalkan gitu, 50.000 untuk makan. Ya udah, oh gue udah pakai buat makan loh 20.000 misalkan, oh berarti gue ada 30.000 buat seneng-seneng misalkan. Oh tapi karena gue hari ini nggak seneng-seneng, gue tabung deh kayak gitu. Udah malam ya, masih mau lanjut live nggak guys? Aku sih nggak ngantuk sih, kalau kalian masih mau lanjut nggak apa-apa, karena aku tungguin nih video-video kerennya Invisible Maze. Aku jujur penasaran sih orang-orang kalau ngerjain Invisible Maze gimana. Ntar belum ada yang ngirim. Oke, nanti bakal aku repost kok. Aman, yang mau nyobain gamenya bisa, kalian bisa nyobain gamenya kapanpun. Nanti besok mungkin aku live lagi, nanti kita lihat-lihat gimana. Di NUS ada nasi padang nggak? Ada, di NUS ada nasi padang. Oke, nanti ada nasi padang, ada yang enak, adanya yang biasa aja. Susah tahu main sambil live, nonton live kamu. Oke, nanti boleh main lah, boleh main nanti. Terus kalau mau main, kalau di IG tag aja akunku, di TikTok tag aja akunku, atau pakai hashtag ini Kevin Invisible Maze. Pernah homesick nggak selama di Singapura? Pernah nggak ya? Pernah sih, pas awal-awal itu pernah homesick. Saya kan jauh, nggak jauh juga, maksudnya kan tinggal sendiri. Amin, yang habis interview kerja, amin, semoga lolos. Kok bisa ada nasi padang di US? Ya soalnya kan masih di Singapura, masih dekat sama Indonesia, bahan-bahannya masih mirip-mirip. Pernah tiba-tiba nangis nggak? Kalau tiba-tiba nangis sih nggak pernah ya, lebih ke tiba-tiba kadang kayak mikir, oh gue hari ini ngelakuin kesalahan ini itu, terus kadang kayak jadi overthink, dan ya parahnya nggak bisa tidur, paling parah misalnya gitu. Tapi kalau sampai nangis sih jarang ya. Ya yang mau sambil makan silahkan, yang sambil belajar semangat belajarnya. Semangat yang habis sidang skripsi. Wih, keren nilainya A. Meet and greet, aduh bingung kalau mau meet and greet. Nanti lah kalau meet and greet, saya kan meet and greet juga susah kan, harus ngadain ini itu, siapin ini itu, dan lain-lain. Seberapa capek kamu kuliah di NUS? Capek, pasti capek, tapi seru juga, senang. Jadi kayak ada serunya, ada senengnya, dan itu kayak overweigh the capek yang aku rasakan selama di NUS. Kayak ya bareng-bareng aja sama teman-teman kalau kalian capek gitu.
motivasi terbesar dalam hidup kamu itu apa? Motivasi banggain orang tua sih. Kayak kan mereka udah effort banget sampai kita segini gitu kan. Misalkan aku pribadi udah effort, orang tua aku pribadi udah effort banget sampai aku bisa kayak gini. Jadi aku pengen balikin sesuatu, kasih sesuatu ke mereka gitu kan. Dan itu bisa dalam bentuk apapun. Momen terkonyol waktu di NUS sama di ICO. Momen terkonyol waktu itu pernah salah jadwal. Aku kira hari Senin, ternyata itu hari Selasa. Salah jadwal. Jadi hari Selasa itu sebenarnya aku ada praktikum. Karena itu ternyata hari Selasa. Aku kira hari Senin. Nah hari Selasa harusnya ada praktikum, tapi karena aku kira hari Senin, aku nggak datang ke praktikum atau kebalik ya. Kayak gitulah. Nah kalau di ICO konyolnya sempat kayak dapat satu hasil gitu, terus aku kayak bingung, loh hasilnya kok kayak gini gitu kan. Ternyata habis selesai ujian itunya ya aku baru sadar, oh iya aku salah ya, harusnya hasilnya bener ya, kayak gitu ya. Ada aku reaksi satu dengan yang lain, dapat hasilnya warna hitam gitu kan, warna hitam. Nah aku tuh baru sadar, oh ternyata ini ada timbalnya gitu kan, ada mangannya gitu. Tapi aku baru sadarnya kayak setelahnya, dan itu ya lumayan konyol sih. Tahun ini jadi maba, semangat. Ada tips survive nggak selama kamu jadi maba? Survive sih apa ya, pertama ini sih kontakin aja senior, relation dengan senior gitu kan, kayak biar kalau kalian ada apa-apa, ada butuh bantuan sebagai maba, itu kalian ada gitu reference gitu, kalian tahu mau ngontak siapa. Jadi kalian bisa kayak gitu. Pernah pakai softline nggak pernah, pakai kacamata terus. Gimana sih cara public speaking kita bagus? Soalnya kalian kalau nanya ke aku juga ya lumayan ini sih, saya public speakingku ya kan jujur ya masih belum bagus kan. Ya oke lah, nggak sebagus itu, nggak sebagus kayak misalkan Kak Belva, Kak Iman gitu kan, yang udah public speaking mulu mungkin tiap hari atau tiap week gitu kan, atau tiap bulan mungkin kan. Jadi ya caranya berlatih. Jadi kayak kalau udah kayak Kak Iman, Kak Belva yang udah tiap hari mulu public speakingnya di ruang guru atau dimanapun, kayak ya udah terbiasa gitu. Langsung buyar waktu sekatnya hilang. Tips biar bisa ngafalin sekatnya gimana? Biar bisa ngafalin sekatnya. Aku awalnya juga buyar sih, sempat buyar. Makanya aku di board 3 ya, kalau nggak salah di board 3 itu sempat salah. Itu soalnya pas sekatnya hilang, aku kayak langsung buyar konsentrasiku. Nah itu dia harus kayak. Jadi kalian kalau pas sekatnya hilang jangan grogi, jangan langsung takut gitu lah intinya. Kalian tetap fokus keingatan kalian gitu. Ya yang lagi nih, cara meningkatkan produktivitas ala Kak Kevin kayak gimana? Caranya itu adalah cara buat meningkatin produktivitas ya. Itu pertama kalian coba buat target, kayak target dalam hari ini, atau target dalam minggu ini, atau target dalam sebulan. Kalau aku biasanya itu kayak nggak ada target hari sih, biasanya target per week gitu biasanya ada. Dan target per month tuh apa, misalkan target per week aku nyesain tugas A, B, C, D. Ya udah aku terserah, aku mau selesain di hari Senin, Selasa, Rabu, pokoknya intinya di week itu selesai aja kayak gitu. Dan itu efektif. Ya udah kelihatan update-nya Winter. Selamat ultah. Kapan mau list anim di saluran WA? Nanti ya guys, nanti aku buatin list yang bagus. Kalau habis oli mata exam gitu suka self reward gak?
self reward itu kalau aku gampang sih. Kalau aku self rewardnya aku sesimpel kayak baringan di kasur itu udah hadiah banget buat aku. Wih nih ada lagi, aku tutup ya namanya biar nggak kelihatan. Nih congrats, dapat 8.343 skornya. Sedikit salah satu nggak apa-apa, aku juga salah satu kok. Itu sedikit banget dan udah keren banget kalau cuma salah satu doang. Biasa selamat ulang tahun yang lagi ulang tahun. Semoga IPK aku di semester ini naik. Ya, amin. Semoga IPK aku juga naik. Sering-sering pap di WA, siap, akan saya lakukan. Nyiapin buat Ico berapa lama? Nyiapin buat Ico tuh sebenarnya karena lumayan dadakan. Ya selama proses olim itu aku juga nyiapin, jadi pas seleksi itu juga bagian dari persiapanku. Jadi kalau di total ya setahun ada, ya kan. Jadi kayak pas lagi lomba itu juga lagi persiapan juga. Susah banget baru bener satu, nggak apa-apa. Susah tapi keren, susah tapi seru, kayak ke challenge aja. Sering-sering live ya Vin. Oke siap. Sharing pengalaman Ico. Jujur penasaran feelnya, soalnya aku cuma mentok OSP. Gak apa, feelnya sama aja sih sebenarnya. Bedanya cuma kalau pas di Ico feelnya tuh kayak kalian lebih lebih harus responsibel, karena kan kalian mewakili negara gitu kan. Misalkan kalau Ico apapun lah, internasional apapun, gak hanya di kimia, di IOI juga, di math juga dan lain sebagainya gitu kan. Bila beda di situ, kayak lebih ada pressure-nya tapi juga seneng, seru ketemu orang-orang dari Eropa, dari Australia dan lain-lain gitu kan. Kok tiba-tiba ada suara? Sebentar. Enggak kok, ada yang nanya nih, sebentar. Beneran di ruang guru kan apa harus langganan? Please jawab. Sebenarnya enggak harus langganan. Kalian tinggal klik yang di tempat yang nonton COC itu, kalian udah bisa nyoba Invisible Mesh ya. Kalau capek jangan lupa istirahat, aman. Kak, tweet aku nggak dibaca-baca, ini aku baca. Soalnya juga dibagi 2 hari, terus waktu pengerjaannya 4 jaman. Sesusah itu kah? Beda-beda, tiap olim tuh beda-beda. Kalau di kimia tuh olimnya itu adalah kalau di kimia itu jadi kita itu dibagi 2 hari, ada teori, ada praktek. Nah, teorinya itu berapa jam ya? 5 jam ya? 5 jam kalau nggak salah. Prakteknya aku lupa lagi berapa jam, 5 jam juga kayak, sekitar segituan, sekitar 5 jaman dua-duanya kalau aku nggak salah ingat ya. Nah nanti baru diakumulasi nilainya, jadi nilai totalnya. Pernah ketemu sama teman-teman COC di lomba dulu nggak? Pernah, yang terutama yang kimia ya. Kalau yang math jarang, soalnya kan beda olim kan kita, satu olim math, satu olim kimia. Kalau yang kimia ada. Yang kimia kayak misalkan Raffi, Kak Emilda, gitu-gitu dan lain-lain. Main gamenya dong, aku udah nyoba gamenya aku malahan. Ini di notice aku bakal kayak Maxwell, aku notice kok, tapi nggak usah kayang. Cara kamu hadapin overthinking gimana?
cara kamu hadapin overthinking tuh lebih ke mindset aja sih. Kayak ya udah, mindset kamu itu kalau misalkan overthink tentang sesuatu, tentang kayak kamu fail di sesuatu, ujian kamu jelek, dapat misalkan C atau D gitu kan. Ya udah, mindset kamu ya setelahnya gue harus jadi lebih baik di semester berikutnya atau bahkan di matkul selanjutnya gitu kan. Soalnya kita overthink tentang sesuatu, kita juga nggak bisa mengubah hal itu kan, apalagi yang di masa lalu gitu kan. Tidur nggak sih? Emang enaknya kita stop di jam berapa ya guys? Enaknya jam 3. Waduh, 3 ya lama banget. Mending kita stopnya lumayan ini, nanti besok kita lanjut live lagi, gimana? Aman nggak? Paling jam 12:30 atau jam berapa? Ya udah, kita lihat jam 12:30 ya, mungkin kita stop, nanti besok kita lanjut lagi, gimana? Saya kayak banyak yang ini juga mau istirahat, aku lihat baca-baca. Semangat yang hadapin kimia apa aja, ada kimia fisik, ada spektro, ada biokimia. Semangat. Sip, aku 12:30 stop ya, terus kita lanjut besok lagi. Oke? Aman? Besok kita akan live lagi besok. Kok besok? Hari ini berarti? Ya ini udah besok memang. Hari ini, sorry. Lupa. Mungkin hari ini malam. Iya kan, hari ini hari Minggu malam. Kita bakal live lagi. Notis aku sebelum bobo ya, selamat mat tidur. Wih, congrats dapat 8.000 skornya. Itu udah gede loh BTW, 8.000 skornya. Kalau 8.000-an itu udah jago. MBTI-nya apa? MBTI ku ISTJ kalau nggak salah. Bukannya aku udah pernah share ya? Nggak apa-apa, ini harusnya bisa diulang-ulang kan? Nah, jadi yang nggak fokus ngerjain apa, Invisible Maze ini, kalian bisa ulang-ulang kok lah pengerjaannya. Good night. Ada Excel lagi live, nggak apa-apa, nggak usah join, soalnya aku juga mau stop bentar lagi, nggak apa-apa. Aku mau stop soalnya bentar lagi. Atau aku join bentar? Gak usah lah guys, nggak enak sama mereka juga. Soalnya aku mau stop bentar lagi guys, nggak enak biar mereka ini aja. Iya. Sekarang sambil nonton live-mu ya. Saya sekarang juga udah subuh. Mending istirahat terus dicoba lagi, mungkin dapat skor yang lebih bagus. Iya, yang mau tidur. Jangan malam-malam live-nya. Besoknya Senin. Oh ya, siap. Akan diusahakan live-nya tidak semalam ini. Kalau lagi burn out ngapain? Tergantung sih. Yes, tapi kebanyakan kasus aku biasa cuman kayak ya udah ke kasur, kayak mikirin apa aja yang udah aku lakuin dan lain-lain kayak gitu. Spill 5 lagu Indo nanti ya. Gak niat join bentar sama Excel, nggak enak guys sama mereka. Jangan. Aku bentar lagi stop kan. Have a nice Sunday too. Cara socialize paling ampuh as an introvert dong. Aku bakal ospek bentar lagi soalnya, dan takut banget udah lama nggak ngobrol sama orang baru. Dibagi-bagi sih, kayak lebih efektif aja cara ngebagi energinya. Kan kayak kita kayak punya ya energi, bukan energi secara
kita capek secara energi gitu, tapi kita capek secara mental kan kadang. Makanya kalau udah capek secara mental ya udah kita kayak stop ngomong dulu kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalkan udah balik lagi ya mencoba memberanikan diri untuk ngomong ke orang baru kayak gitu sih. Hari ini aku ulta, Matt, selamat ulta, jangan end dulu. Tenang, malam kita live lagi. Tapi aku bakal usahakan gak semalam ini. Beler banget ngerjain tengah malam, iya makanya. Bukan tengah malam lagi nih, subuh ini ngerjainnya. Ngerjain Invisible Maze-nya. Kalau mau coba lagi bisa kok, aman. GNUS tuh jam kuliah padat nggak? Padat tergantung kita milih berapa SKS sih, milih kayak berapa SKS ya kayak di Indo sama. Kayak kalau kita milih banyak ya padat, kalau kita milihnya ya senormalnya ya udah nggak terlalu padat, nggak sepadat itu gitu. Wih, thank you trending 1. Thank you yang ngirimin foto trending 1. Nah ini. Ini belum subuh ya? Udah dong, udah subuh kan? Udah subuh. Belum subuh. Emang subuh jam berapa? Nggak tahu sih. Kurang paham. Ini kenapa nggak mau diklik? Sebentar, coba aku lihat. Mungkin agak nge-lag mungkin ya. Coba ya, aku coba dulu ya. Tak mute bentar ya guys. Tak coba sih. Aku udah coba guys tadi di HP lain, kayaknya bisa sih harusnya. Coba mungkin yang nggak bisa diklik mungkin kayak relock gitu, mungkin force close atau agak nyerah ya, jangan menyerah. Mungkin udah capek, mungkin istirahat dulu. 12:30. Oke deh, aku lebihin 1 menit. Sebentar, me time ala Kevin. Me timeku sesimpel baringan di kasur, nonton YouTube kayak gitu. Tapi kalau misalkan lagi ini bareng temen juga oke, kemana gitu, ke mall dan lain-lain. Gampang banget drain ya energinya. Gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya tadi di pinter-pinternya ngebagi energi. Kadang kalau udah capek ya udah duduk dulu, kayak duduk sendiri dulu, atau misalkan ngapain dulu gitu kan. Kalau baca Twitter nih pose 2 jari biar aku tahu. Nih sekalian 1 menit terakhir yang mau screenshot. Nih bakal aku lanjut besok ya. Jangan besok, hari ini. Ini udah hari ini udah hari Minggu. Lanjut hari Minggu. Besok nggak apa-apa juga sih kalau mau nyoba lagi. Matt Bobo ya. Pas 12:30 lebih 1 menit. Jadi dadah guys. Sleep well ya, sleep well juga Matt Bobo. Thank you banget yang udah ikut live hari ini. Dan thank you banget yang udah nonton episode di YouTube. Thank you banget juga episode COC-nya. Keren banget kan? Ditunggu episode berikutnya minggu depan. Jangan lupa ditonton di aplikasi Ruang Guru dan di YouTube. Dadah. Aku add ya. Baru join. Yang baru join, malam ini kita live lagi. Malam ini itu berarti hari Minggu ya. Ini maksudnya hari Minggu ya. Jadi malam ini. Dan aku usahakan gak semalam ini live-nya. Sehingga sampai subuh. Bye-bye.